Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dan saya rindu kita semua kembali untuk meneruskan tema atau topik pembicaraan kita tentang organ tubuh di dalam kehidupan manusia yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang penting untuk menyatakan kebaikan Allah. Dan itu tergantung saudara dan saya apakah kita bisa menggunakan atau tidak. Dan organ tubuh yang kali ini kita akan bicarakan menurut Alkitab adalah mata, saudara. Walaupun di dalam ayat ini tentu apakah ini menggambarkan mata hati, tetapi yang jelas saya ingin sampaikan bahwa kata mata ini adalah menjadi penting. Anggaplah ini satu hal yang saya percaya kita bisa mengerti untuk membawa kepada seluruh kebenaran dari maksud firman Tuhan hari ini, sehingga saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan buat kita sekalian dari Matius pasal 6 ayat 22 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai manusia mempunyai organ tubuh dan salah satunya adalah mata yang sedang dan baru saja kita baca adalah penting buat kita, maka mata adalah pelita tubuh. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mempunyai mata dan mata kita tidak bisa menjadi alat yang berguna untuk seluruh organ tubuh yang lain, maka kita dikatakan sebagai orang yang akan menyesatkan kehidupan tubuh ini. Saudara, jika mata kananmu yang menyesatkan engkau, di dalam Matius pasal 5 ayat 29, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tentu ini adalah metafora, adalah ungkapan Tuhan sebagai satu kiasan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, artinya apabila organ tubuhmu itu membuat kita sebagai orang Kristen kepada kesesatan, lebih baik kita tidak mempunyai hal itu. Dikatakan firman Tuhan, sebab lebih baik engkau tanpa mata tetapi masuk dalam kerajaan surga daripada dengan mata kamu masuk ke dalam neraka. Ini artinya bahwa saudara, apa yang ada di dalam diri kita termasuk dalam hari ini adalah menggunakan ilustrasi mata, maka kita harus perhatikan bahwa mata ini sebagai alat dan filter yang pertama bagi orang Kristen untuk menyaring bahwa hidup kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh penting buat kita sekalian dari pengalaman pribadi seorang wanita, yaitu manusia pertama. Justru karena mata itulah maka Hawa jatuh ke dalam dosa. Mari saya akan mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Walaupun Hawa ini akhirnya mencintai buah yang sesungguhnya dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, tetapi pertama dia melihatnya melalui matanya, yaitu pandangan pertama itu menjadi penting buat seseorang untuk membawa objek yang dipandang itu menjadi satu keyakinan. Dan rupanya Hawa melihat pohon tentang pengetahuan baik dan jahat ini menjadi menarik, karena dikatakan perempuan itu melihat tentu dengan mata bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Setelah dia melihat dan direnungkan dan menjadi hal yang menarik, maka lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi pertama melalui mata, kemudian masuk dalam hati, lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mata adalah juga merupakan filter yang paling depan untuk membawa apakah yang kita akan konsumsi, akan kita nikmati itu bisa kita lanjutkan atau tidak. Dan ketika firman Tuhan mengatakan
jangan kamu makan buah pohon pengetahuan jahat dan baik, sebab kalau kamu makannya kamu akan mati. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau Adam dan Hawa memakannya dia akan mati. Tetapi karena matanya tidak lagi memperhatikan firman Tuhan, tapi memperhatikan apa yang dilihat, maka Hawa jatuh ke dalam pelanggaran dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka berdua diusir dari Taman Eden. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya maka di dalam Matius pasal 6 ayat 22 di depan tadi dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Karena itu mari saya mengajak kita untuk menggunakan mata kita, mata jasmani kita. Ya, mata jasmani kita. Ya, apa yang kita lihat di depan belum tentu memberikan dampak yang positif kepada hidup kita. Apa yang terlihat secara kasat mata selama ini, apalagi hari-hari ini menjadi hari yang penuh dengan tipu daya. Kelihatannya baik, tetapi di balik itu adalah penipuan dan kejahatan. Karena hanya dibungkus dengan apa yang bisa kita lihat, tetapi apa yang ada di dalam dari apa yang kita lihat kita tidak tahu sesungguhnya. Kita terperdaya karena mata kita tidak bisa melihat sampai kedalaman objek yang memberi dampak kepada saudara dan saya. Saudara, Hawa jatuh ke dalam perangkat pelanggaran kepada Tuhan dan dia diusir dari Taman Eden karena matanya melihat buah yang dilarang itu menjadi menarik. Dan itulah sebabnya mari kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ada contoh lain yang juga memberikan pelajaran buat saudara dan saya. Menggunakan mata akhirnya mengalami satu bahaya dan bencana yang hampir saja Lot itu akan binasa. Hampir binasa, nyaris dan binasa. Saudara, ketika Abraham maksud saya bersama dengan Lot keponakannya, mereka berhasil menjadi seorang penggembala ternak. Maka ternaknya begitu banyak. Abraham punya ternak yang ribuan, demikian juga Lot diberkati bersama dengan Abraham. Tapi saking banyaknya ternak itu dan juga budak-budaknya, mereka berselisih dan Abraham mengambil satu keputusan demikian kepada Lot keponakannya. Di dalam Kejadian 13 ayat 9 sampai 13 saya akan bacakan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, hai Lot? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya, tentu dilihat ya dari mata Lot, lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram tetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Lot memisahkan diri dari Abraham? Tentu Abraham memberikan kebebasan untuk Lot supaya memilih menurut pandangan Lot mana yang ia senangi, untuk membawa budak-budaknya, membawa domba-dombanya supaya mereka terpelihara menurut cara pandang Lot dan tentu budak-budaknya. Tapi Lot sebagai pemimpin di dalam kehidupan bersama dengan budak-budak, dia memilih yaitu seluruh lembah Yordan karena dia melihat di situ banyak airnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian ketika beberapa waktu setelah itu ternyata Sodom dan Gomora dihujani belerang oleh Tuhan, artinya dihukum karena di tempat di mana Lot itu menggembalakan ternaknya yang banyak itu akhirnya menjadi tempat yang jahat. Lot tidak tahu persis apa yang akan terjadi, Abraham pun tidak tahu, tetapi apa yang dilihat oleh Lot hanya dari apa yang di depan mata, saudara. Jadi tidak tahu persis apa yang dia inginkan ke depan, tertarik
hanya karena masalah yang sementara, masalah yang kelihatan di depan mata, yang menarik, tetapi sesungguhnya akhirnya membawa bencana yang hebat. Syukur-syukur Lot itu diselamatkan oleh Tuhan karena Allah melihat Abraham. Tetapi ingat, istri Lot menjadi tiang garam, saudara. Ini perlu diperhatikan bahwa mata menjadi penting. Kalau mata menjadi pelita tubuh, jangan kita hanya melihat dengan mata sebagai pertimbangan yang pasti untuk memutuskan. Kita harus pikirkan jauh lebih ke depan untuk yang akan datang. Ketika saudara melihat sesuatu, jangan hanya melihat dari apa yang di depan mata, apa yang baik menurut manusia, apa yang kelihatan cakap, apa yang kelihatan menarik hanya dari pandangan mata. Tapi saudara perlu datang kepada Tuhan untuk melihat apakah yang saudara lihat akan memberkati saudara dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Abraham dia melihat apa yang jauh lebih ke depan daripada Lot, dan itulah sebabnya dia tidak tergoda oleh matanya. Dan Tuhan memang memperingatkan bahwa keinginan mata itu akan menyesatkan, yaitu keinginan duniawi yang dirangsang oleh mata yang melihat yang di depannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 di sana ditegaskan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yang dibutuhkan secara biologis, keinginan mata yaitu gengsi hidup saudara, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari mata, melainkan bukan berasal dari Bapa, maksud saya, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara yang jelas, keinginan mata walaupun ini simbolik, tetapi dari mata ini kita bisa terperangkap tentang sesuatu yang kita inginkan dan tidak mendatangkan kebaikan, karena itu bersifat sementara dan bersifat fana. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan bahwa mata adalah pelita tubuh, karena itu kita gunakan mata sebagai organ tubuh yang ada dalam diri kita. Seperti juga hati, seperti juga telinga yang kita akan gunakan untuk hidup kita sebagai orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan, karena kita sudah ditebus menjadi anaknya, supaya kita menggunakan mata hanya sebagai filter awal, dan yang memutuskan adalah bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, dipenuhi dengan suasana dan hati pikiran Tuhan dalam hidup kita, karena firman-Nya dan Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya. Sekali lagi, waspadalah juga dengan mata kita, gunakan mata kita supaya itu diterangi oleh hati dan pikiran yang benar, karena firman dan Roh Tuhan yang ada di dalam kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.